Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertemuan sepanjang jalan. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, daerah sudut hitam, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya mencari bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiao Yan secara alami jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiao Yan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang gerbang Xiao di sepanjang jalan, tetapi mungkin karena ini adalah wilayah luar, wilayah sudut hitam, tidak ada berita rinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini, yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa gerbang Xiao tidak menemui banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa gerbang Xiao baik-baik saja, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan di banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiao Yan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan daerah sudut hitam ini karena fragmen peta api teratai pemurnian iblis yang dia peroleh dari lelang terakhir kali. Dia juga menanyakan tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. 3 kelompok pria Xiao Yan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Di tempat inilah Xiao Yan untungnya memperoleh beberapa informasi tentang lelang skala besar. Hampir setiap kota di Back Corner Region ini pasti sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiao Yan. Namun, sesekali akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di wilayah sudut hitam yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak item lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah Black Corner. Tingkat dan kelangkaan item lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah Black Corner. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang bisa dihadapi oleh klan primer dalam kekaisaran Jia Ma. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiao Yan, ketangkasan kelas di Dou Skill yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Dou Huang, dibawa keluar pada lelang semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat yang dimiliki lelang semacam ini. Lelang klan primer paling banyak akan menarik perhatian beberapa pakar Dou Huang. Itu tidak memiliki banyak ketertarikan pada seseorang seperti Xiao Yan. Namun, jenis lelang skala besar di wilayah sudut hitam ini berbeda. Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang seperti itu termasuk dari kelas Douzong. Lelang yang didengar Xiao Yan kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam yang terletak di sisi barat wilayah sudut hitam. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di wilayah sudut hitam. Namun, itu berbeda dari golongan lain. Biasanya ia tetap bersikap sangat rendah hati ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sekte juga tidak memasuki peringkat hitam, wilayah sudut hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah sudut hitam.
Ada desas-desus bahwa tetua emas perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini yang tidak menonjolkan diri. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini pasti luar biasa. Wilayah sudut hitam dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia mendengar bahwa Black Emperor sekte akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk lelang berskala besar. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir saat dia berada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta itu, pelelangan skala besar akan berakhir dengan mengumpulkan ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah dia membuat keputusan. Setelah membeli peta, wilayah sudut hitam, dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Zian keluar kota, dan bergegas ke yang disebut kota Kaisar Hitam. Wilayah sudut hitam sangat luas. Areanya adalah sesuatu yang bahkan jumlah Kekaisaran Jia Ma dan Kekaisaran Chu Yun tidak dapat dibandingkan. Wilayah besar yang dipenuhi dengan kekacauan ini secara alami mendandani banyak orang kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia perlu sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari wilayah sudut hitam menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang ada. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih megah. Oleh karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti wilayah sudut hitam, secara alami tidak mungkin kekuatan tetua emas perak menjadi yang terkuat. Orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah sudut hitam. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang kecil, subur, dan hijau. Pemuda berjubah hitam di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya terlihat malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiao Yan, seberapa jauh kota yang hancur ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pemuda itu mengerutkan wajah kecilnya saat dia bertanya dengan marah. Segera. Pemuda yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit rasa pahit menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Zian segera meledak setelah mendengar kata-kata ini. Dia melompat ke Xiao Yan dan bergantung padanya seperti pemalas sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat aksi Zian. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiao Yan melirik Zian yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya tetap stabil sementara mulutnya menunjukkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen untuk pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagi Anda adalah memberi saya ramuan obat yang saya temukan. Zian menjawab dengan marah. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, semuanya telah ditangkap oleh orang yang menjijikkan ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Xiao Yan mengangkat bahunya.
Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya yang hitam pekat menyipit saat dia melirik ke hutan pegunungan yang jauh. Apa itu? Ziyan bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat melihat Xiao Yan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkannya. Dia menatap Xiao Yan ketika dia berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya. Tidak perlu terlibat. Kami akan terus berjalan sendiri. Xiao Yan tersenyum samar. Setiap hari, pembunuhan penuh dendam akan terjadi di wilayah sudut hitam ini. Dia tidak tertarik untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua. Dua sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan pegunungan dengan cara yang menyedihkan sementara tiga kelompok pria Xiao yang sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditularkan meskipun mereka berjauhan. Xiao Yan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri dengan lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun sedangkan wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu terhuyung-huyung dan tubuhnya menunjukkan sedikit bekas darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya yang sangat bergerak itu dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Mungkin karena lukanya, tapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri, oleh karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau menampakkan kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi dengan keringat dingin yang pekat. Pria itu mengertakkan gigi. Dia menoleh untuk melihat orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera memegang sedotan terakhir dan buru-buru berteriak, "Teman di depan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Kami pasti akan menghadiahimu banyak setelah ini." Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka saat teriakan ini dikeluarkan. Akhirnya, mereka menyorot dan mengepung keduanya. Secara kebetulan, kelompok tiga orang Xiao yang juga berada dalam pengepungan ini. "Ceka-ceka, kamu masih berpikir untuk kabur?" Seseorang berpakaian hitam menatap pasangan yang menyedihkan dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin padat setelah menutup jalan pelariannya. Segera, dia hanya bisa melempar matanya, yang menangis minta tolong, ketiga kelompok orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam dapat melihat dengan sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan tiga kelompok orang Xiao Yan. Mata pria yang telah berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku hanya lewat," Xiao Yan menjawab dengan lemah. Setelah itu, pandangannya ditarik dari mata wanita muda berpakaian ungu yang penuh harapan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindari mereka. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah menjadi pucat putih saat melihat tindakan Xiao Yan.
Yang terakhir dengan erat mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Dia sepertinya tidak dapat memahami mengapa orang yang cukup tampan ini begitu pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiao Yan ini. Semuanya tertawa aneh. Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang yang cuek dan pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini? Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tanpa diduga, Xiao Yan, yang hendak keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.